hitungan sementara 466 triliun rupiah. Itu kurang lebih 19-20% itu nanti berasal dari APBN. Ya ini kan sebetulnya kan sudah dari proses yang panjang ya. Gagasan untuk memindahkan ibu kota sudah pernah. Selamat sore Pak, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kami. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat karena hari ini tadi pagi kami menyaksikan sebuah pencapaian atau milestone baru untuk bangsa Indonesia dengan terlaksananya prosesi penyatuan air dan tanah Nusantara di titik 0 km Ibu Kota Nusantara. Selamat Pak, kita memulai perpindahan ke Ibu Kota baru. Nah, sekalian ingin bertanya, apakah filosofi di balik memilih titik 0 di tempat lokasi tersebut? Yaitu hitung-hitungan geospasial yang dilakukan oleh Kementerian PU, memang titiknya di situ. Tapi kalau di sini ini titik untuk istananya. Oh, ini titik untuk istananya sini berarti. Titik istananya, ini tempat yang tertinggi dari permukaan laut kira-kira 80 meter. Ini yang paling tinggi di sini, sehingga bisa melihat alam yang luar biasa ya. Penjuru kanan kiri. Sebelum kami lanjutkan Pak, kami ingin mohon izin untuk membuka masker karena kami semua sudah mengikuti protokol kesehatan, sudah PCR swab untuk membuka masker supaya dapat menyapa pemirsa lebih baik lagi. Nah, bagi rakyat Indonesia ini kan banyak sekali manfaat yang didapat dari pemindahan ibu kota negara. Di antaranya kan pemerataan pembangunan dan mungkin juga menghilangkan persepsi bahwa semua pembangunan itu kan kelihatannya berpusat di Pulau Jawa. Nah, apa keputusan atau apa pemikiran dibalik memilih Pulau Kalimantan sebagai lokasi ibu kota baru? Ya ini kan sebetulnya kan sudah dari proses yang panjang ya. Gagasan untuk memindahkan ibu kota ini sudah pernah diputuskan oleh Bung Karno di tahun kira-kira 57, tahun 1957. Tapi karena pergulakan, mundur-mundur, akhirnya nggak jadi. Saat Presiden Soeharto juga sama, ingin memindahkan dari Jakarta ke Jawa Barat. Tapi juga tidak jadi karena ada peristiwa 98. Zaman presiden berikutnya, Presiden SBY juga melakukan kajian-kajian untuk memindahkan ibu kota. Karena banyak juga alasan. Dan di 2014, saya memerintahkan saat itu pada Menteri Bappenas untuk mencoba membuka dan mulai melakukan kajian lagi. Sehingga dari beberapa lokasi, banyak lokasi, kemudian diciutkan, akhirnya menjadi 3, kemudian diputuskan di Kalimantan Timur, di Penajam, Pasir Utara, dan Kutai Kartanegara ini, karena memang ini adalah titik yang paling tengah kalau kita ambil dari barat, timur, utara, selatan, tengahnya di sini. Jadi, tapi juga karena banyak alasan, karena juga tersedianya lahan yang ada di sini, tetapi yang paling penting adalah perpindahan ini untuk pemerataan, untuk keadilan. Karena kita memiliki 17.000 pulau yang 56%-nya itu ada di Jawa. 156 juta populasi Indonesia ada di Pulau Jawa, padahal kita punya 17.000 pulau. Kemudian juga PDB ekonomi. Perputaran ekonomi 58% itu ada di Jawa, khususnya di Jakarta. Artinya apa? Magnet ada di Pulau Jawa dan ada di Jakarta. Oleh sebab itu, harus ada magnet yang lain, sehingga dari 17.000 pulau ini semuanya tidak menuju ke Jawa, sehingga beban Pulau Jawa, beban Jakarta, tidak semakin berat. Jadi dimulai dari sana, pemerataan dan keadilan.
Luar biasa. Jadi pemutaran ekonomi juga sudah terlihat karena kabarnya kita mengadakan acara ini, rental-rental dan semuanya sudah fully book. Berarti dengan mengadakan satu acara aja sudah bisa menghidupkan ekonomi dengan cara yang luar biasa. Nah, untuk membahas itu, karena kan Bapak tadi sudah menjelaskan bahwa kajiannya sebenarnya sudah lama dan sudah diperhitungkan sejak lama. Memakan anggaran berapakah untuk dapat memindahkan ibu kota ke Kalimantan, dan juga sumber dananya itu setelah dikalkulasi datang dari mana? Hitungan sementara 466 triliun rupiah. Itu kurang lebih 19-20% itu nanti berasal dari APBN, dan sisanya bisa berasal dari PPP, berasal dari KPBU, bisa dari murni investasi sektor swasta, bisa juga dari BUMN, atau bisa juga menerbitkan obligasi publik. Semua bisa dilakukan. Saya kira kita ingin otorita ini fleksibel dan lincah dan bisa mendapatkan skim-skim pendanaan dari berbagai skim yang ada. Kalau kita membicarakan fleksibilitas, berarti kan tentunya ada tahapan-tahapan dan prioritas-prioritas ya Pak ya. Jadi kira-kira untuk rampungnya perpindahan dan pembangunan ibu kota Nusantara ini memakan waktu berapa lama dan ada tahapan-tahapannya nggak? Ini kan sebuah pekerjaan yang raksasa besarnya. Ya. Ini pekerjaan besar sekali. Jadi, dan juga bukan pekerjaan yang mudah. Ini pekerjaan rumit. Oleh sebab itu memang butuh waktu yang panjang. Perkiraan kita antara 15 sampai 20 tahun baru bisa diselesaikan. Dan kita harapkan dengan sudah terbentuknya otorita, ada kepala otorita dan wakil kepala otorita, nanti yang menyiapkan. Kelembagaan sudah ada, nanti perencanaan yang lebih detail, entah itu DED dan lain-lain juga disiapkan, sehingga akan semakin kelihatan nanti. Tetapi yang paling penting memang infrastruktur dasar, itu yang harus segera dimulai. Dan berarti hari ini dengan prosesi tadi pagi adalah officially kita akan memulai pembangunan di IKN ini ya Pak ya? Ya, saya senang tadi pagi seluruh gubernur hadir, membawa tanah dan air dari provinsi masing-masing, kemudian disatukan di sini, artinya ini merupakan sebuah kekuatan besar dari negara besar kita Indonesia, dan dukungan yang diberikan dari seluruh provinsi di tanah air ini akan sangat menyatukan dan memberikan kekuatan yang baik pada dimulainya pembangunan ibu kota Nusantara ini. Milik bangsa Indonesia. Tadi yang Bapak, saya quote dari sambutan Bapak tadi, luar biasa. Dan Pak, dengar-dengar nih peringatan 17 Agustus juga akan difokuskan di sekitar wilayah ibu kota Nusantara. Boleh mungkin dijelaskan detail-detail yang bisa di-share saat ini? Ya, ini kan baru dimulai, ada namanya rencana, ya, ada beberapa menteri yang menyampaikan untuk nanti di 2024 17 Agustus dilakukan di sini. Ya, kita lihat nantinya seperti apa. Kalau memang istana dan beberapa kementerian sudah jadi, atau mungkin fasilitas yang lain-lainnya sudah jadi, ya bisa saja. Tapi nantilah kita putuskan setelah kelihatan progresnya. Nah, mungkin pertanyaan terakhir dari saya, kami sekarang berdiri di titik tertinggi tadi yang menurut penjelasan Bapak yang istana akan menjadi spot istana, dan kita melihat view yang sangat luar biasa. Apakah keberadaan alam akan menjadi konsep juga, salah satu konsep krusial untuk pembangunan ibu kota Nusantara? Ya, konsep ibu kota Nusantara ini adalah kota hutan.
Artinya hutan ini akan dibiarkan hijau seperti ini, tetapi ini yang dipakai untuk ibu kota ini adalah hutan tanaman industri yang monokultur, yang homogen tanamannya, yang setiap 7 tahun ini ditebang. Ya, kita harapkan nantinya kita ini kan juga membangun yang namanya nursery, pusat persemaian, yang produksinya kira-kira 20 juta bibit tanaman per tahun. Yang dari situlah nanti kita tanam untuk rehabilitasi hutan yang ada di IKN Nusantara ini. Sehingga tanamannya tidak monokultur, tanamannya tanaman endemik, tanaman lokal yang mampu menarik hewan untuk masuk, menarik burung-burung untuk masuk, menarik kupu-kupu untuk masuk, sehingga memang ini yang mau kita lakukan adalah merehabilitasi baik hutannya maupun nanti mereklamasi dari bekas-bekas tambang yang ada. Karena memang sudah banyak sekali ini hutan-hutan yang dirambah oleh masyarakat dan sebagian sudah harus diperbaiki dan direhabilitasi. Ditingkatkan sustainability-nya ya. Mungkin terakhir dari Bapak, apa yang ingin disampaikan perihal mimpi makna ibu kota Nusantara nanti setelah selesai penuh pembangunan dan perpindahannya, apa yang ingin dicapai dengan adanya ibu kota baru? Ini sekali lagi ini pekerjaan besar, pekerjaan yang sulit, sehingga diperlukan kolaborasi, kerjasama pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dari BUMN, dari masyarakat, TNI, Polri, dan seluruh komponen bangsa ini agar dukungan yang ada ini betul-betul bisa kita maksimalkan dalam rangka mempercepat pembangunan ibu kota Nusantara ini.